Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu contoh grafik pada sistem koordinat kartesius di dimensi 3. Contoh, baik dengan cara manual maupun dengan menggunakan software GeoGebra, gambarkanlah A. Titik 2,3,5, lalu titik B, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Lalu B, yaitu bidang 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 12. Sekarang kita coba menggambarkan titik A, 2,3,5. Nah, pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi terdapat 3 sumbu. Yang pertama itu sumbu X, yang sebelah sini sumbu X ya. Lalu yang ini, yang ke kanan itu ada sumbu Y, kanan dan kiri. Lalu yang ke atas itulah sumbu Z. Nah, kalau kita lihat cara menggambarnya, yang pertama A, pada sumbu X kita cari nilainya 2, ini 2. Kemudian dia sumbu Y-nya itu nilainya 3, maka kita akan tarik garis ya, yang sejajar dengan sumbu Y sebanyak 3 satuan. Dari X2 kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y sebanyak 3 satuan. Kemudian kita lihat nilai Z-nya 5, artinya karena Z-nya 5 itu positif ke atas, maka kita tarik garis, itu tadi Y-nya ya yang 3. Kemudian untuk yang Z-nya 5 kita tarik garis yang ke atas ya, sejajar dengan sumbu Z-nya, di mana kita tarik sebanyak 5 satuan, maka akan terbentuk titik A-nya yaitu 2,3,5. Kemudian untuk yang titik B, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk titik B ini, kita lihat ya, yang pertama X-nya negatif 1 berarti ada di belakang sini, negatif 1. Nah, dari negatif 1 ini kita lihat Y-nya negatif 2, berarti nanti negatif 1-nya ini bergerak ke sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini menuju ke negatif Y sebanyak 2 satuan ya. Kemudian begitu juga yang Y-nya negatif 2, dia menuju ke X negatif sebanyak 1 satuan. Lalu kelihatan di sini perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian dari titik perpotongannya ini, kita lihat di situ negatif 3 untuk Z-nya. Negatif 3 berarti Z-nya ke bawah. Kita tarik garis menuju ke bawah sebanyak 3 satuan. Maka kita terbentuk titik yaitu titik B, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu untuk menggambar titik secara manual. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara menggambar bidang, yaitu bidang 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 12 secara manual. Yang pertama langkahnya adalah untuk Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Berarti kita cari dulu nilai yang ada pada sumbu X. Maka nanti akan dapat persamaan 2X sama dengan 16 karena Y0, Z0. Jadi sisanya 2X sama dengan 12. Dari situ kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 6. Kita beri tanda untuk X-nya berarti 6. Lalu yang kedua, X sama dengan 0, Z sama dengan 0. X0, Z0, maka nanti akan dapat persamaan 3Y sama dengan 12. Dari persamaan ini kita dapat Y-nya bernilai 4. Kita tandain Y-nya. Langkah selanjutnya untuk X0, Y0. X0, Y0, maka nanti akan tersisa persamaan sama dengan 12. Dari persamaan 4Z sama dengan 12, akan kita peroleh persamaan Z sama dengan 3. Nah, kita tandai Z-nya sama dengan 3. Dari ketiga titik ini, kita hubungkan dengan garis lurus sehingga akan terbentuk bidang yang berupa segitiga. Nah, jadi itu adalah cara menggambarkan titik dan cara menggambarkan bidang secara manual gitu ya. Sekarang coba kita gunakan dengan software GeoGebra-nya. Dengan menggunakan software GeoGebra, kita akan coba menggambarkan titik tadi, titik AB, dan juga nanti kita gambarkan bidangnya. Sekali lagi,
karena kita ingin menggambar yang 3 dimensi, view-nya kita ganti untuk yang 3D grafik ya. View, kita ganti 3D grafik, karena kita ingin menggambar yang 3 dimensi. Oke, yang pertama tadi kita, jika ditampilkan gridnya silakan, jika tidak, nggak apa-apa juga. Nah ini ya, sekarang kita tadi ingin melihat titik A-nya tadi, misalkan 2,3,5. Jadi kita buat dulu titik cara membuat grafiknya. Titik di grafiknya itu mirip seperti yang di 2 dimensi ya. Kita kasih 2,3,5 seperti itu. Kurung. Lalu bilangannya 2, pembatasnya koma, 2,3,5. Maka kita dapatkan di situ nanti titik A-nya 2,3,5. Kemudian tadi juga ada titik B-nya ya. Titik B-nya tadi negatif 1 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya. Tanda kurung, masukkan koordinatnya, lalu tanda pemisahnya adalah tanda koma, kita enter. Nah, kita dapat yang B ada di bawah. Nah, ini dia, titik B-nya ada di bawah. Jadi, dari sini kita bisa lihat ya, titik A-nya, kalau kita perhatikan A-nya kira-kira itu ada di oktan 1 ya. Kemudian kalau kita lihat, titik B-nya itu ada di oktan 7. Nah, itu tadi untuk menggambar titik. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar bidangnya? Tadi bidangnya itu adalah 2X ditambah dengan 3Y, lalu ditambah dengan 2X tambah 3Y, baru kita tambah dengan 4Z sama dengan 12. Enter. Jadi inilah dia bidang yang terbentuk. Kalau dilihat Bu, bidangnya nggak seperti segitiga ya gitu. Kenapa yang terbentuk tadi seperti segitiga di sana? Nah, karena yang kita bentuk tadi itu dibatasi oleh bidang XY, YZ, dan XZ. Sekarang kalau kita buat ya, tadi bidang yang pertama bidang YZ. Kalau bidang YZ, X sama dengan 0. Lalu bidang XZ, kalau Y sama dengan 0, lalu bidang YZ, kalau X sama dengan 0. Bidang XY. Bidang XY, kalau Z sama dengan 0. Oke, nah. Wah, kalau kita kasih, di sini udah kelihatan ya bentuk segitiganya. Tapi mungkin karena warnanya sama semua, jadi tidak terlalu jelas. Kita coba ganti warnanya biar berbeda satu sama lain ya. Satu sudah berubah. Ini adalah bidang XZ ya yang sudah berubah warnanya. Sekarang kita ganti bidang YZ biar warnanya berbeda dengan yang lain. Bidang Y, kemudian bidang XY-nya yang ada di bawah. Nah, dari sini kita sudah dapat lihat kalau di sini daerah yang terbentuknya itu adalah segitiga. Jadi inilah yang kita gambarkan tadi secara manual. Daerah yang terbentuknya adalah segitiga. Nah, jadi itu cara menggambar bidang dan cara menggambarkan titik dengan menggunakan GeoGebra. Oke, itu tadi pembahasan kita di sesi yang kedua. Sekarang kita nanti akan lanjutkan mengenai sistem koordinat tabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.